bukan 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 yang lainnya, khususnya Karang Taruna. Insya Allah di HNSI juga akan tetap mengawal bareng-bareng. Ini mergo iki peluang banget. Aja sampai ono perusahaan gede-gede nih di wilayah ini, tapi kita tidak ikut andil di situ, jangan sampai. Minimal nanti sampean bisa ngomong sama Mas Adit, piye carane Mas bentuk UMKM dan lain sebagainya. Bagaimana manajemennya Mas Adit sing paham nanti. Itu sebagai support saya terkait masalah keorganisasian, karena bagi saya organisasi sampean itu padha paham iki, paham terkait masalah organisasi iki, ngerti. Backgroundnya sama semua lah kita berorganisasi. Yang penting ojo sampai benteng celeng dalam organisasi. Karena organisasi ini kapan sampean benteng celeng, organisasi sampean itu akan menurun. Ketika menurun, gridnya juga akan menurun. Eleke Karang Taruna ya sampean, apike Karang Taruna ya sampean. Cukup dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik loh. Alhamdulillah sedikit prolog yang luar biasa. Bagaimana narasi kita yang dibangun adalah bagaimana POAC. Nah, ini yang harus berlangsung, dan juga beliau juga menyepil RW Brondong ini belum ada kayak. Lihat. Kita lihat di dalam RDT RW itu baru perhutani saja yang terlihat di permukaan dan wilayah perikanan di WBA ini. Nah, ini sangatlah luar biasa. Namun saya stop dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya lihat wajah-wajahnya ini sudah sangat, wah, iki wakil yang perlu tak pertanyakan gitu Cak Murad. Namun sebelum itu selamat datang Mas Fauzin. Luar biasa. Alhamdulillah telah lengkap sudah 3 pemateri yang luar biasa hari ini. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Oke, kita lanjut kepada pemateri yang kedua terlebih dahulu. Background beliau, mohon maaf, background beliau sangatlah luar biasa, yakni terkait dengan pengusaha. Nah, ini yang mempunyai latar belakang orang-orang pengusaha ini. Ayo bersama-sama kita tangkap ilmu beliau. Karena kita di Mas Ilham sangat mengapresiasi baru Karang Taruna Kecamatan Brondonglah yang mempunyai produk berupa pupuk dan juga telur ayam petelur. Beri aplaus yang meriah dulu. Beliau kelahiran Lamongan 7 Desember 1988. Beliau beralamat Manyar, Tirtoyoso Utara, 27B Surabaya. Yang ingin mencatat nomor WhatsApp beliau 081 2323 26476. Beliau mempunyai riwayat pendidikan terakhir adalah S1 Fakultas Hukum UNER Surabaya. Pengalaman kerja beliau sebut satu saja karena ini rentetan dan berderet-deret. Beliau adalah dirut daripada PT Duta Merpati Indonesia. Pengalaman organisasi sangat sinkron dengan background beliau. Saya lihat yang ke-1 adalah Ketua Gekraf Lamongan, Bendahara Umum HIPMI, dan terakhir adalah Kadin di bagian Invest Lamongan. Kita sambut yang meriah Mas Adit, atau yang kita sebut Praditya Aditya. Lebih sapaan beliau adalah Mas Adit untuk memberikan pemaparan luar biasa terkait dengan bagaimana peran Karang Taruna dalam menggapai peluang-peluang kewirausahaan yang ada. Monggo Mas Adit, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya lihat sudah happy nih, habis dilantik ya. Oke, teman-teman semuanya, saya sedikit sharing. Tadi saya izin berdiri karena lebih enak aja kita ngobrolnya. Teman-teman, background saya asli Blimbing, Lamongan. Bapak saya juga sama, nelayan.
Cuman orang tua saya menyekolahkan dari mulai SMP, orang tua sudah menyekolahkan ke Surabaya. Saya kos di sana, saya di SMPN 37 Surabaya. Kemudian saya lanjutkan studi saya di SMA Negeri 4 Surabaya dan kemudian masuk di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Tentang background bisnis, kebetulan saya berbisnis sudah dari mulai SMA yang serius, mulai dari jualan lur tahu ya lur ya? Cacing laut itu, saat itu kami ada, waktu itu ada ikan lohan yang lagi musim, kemudian ada jual jus, ya, kemudian ke bisnis yang lebih serius, saya main di recycling, di daur ulang, jadi cukup paham nanti ketika teman-teman ada salah satu bisnis di bidang recycle, tentang sampah, waste, dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan bisnis ini ke yang lebih serius, karena tadi sudah ketipu habis, maka move on lagi dan kita bangun pelan-pelan toko besi yang awalnya dari 1 karyawan, 2 karyawan, dan alhamdulillah hari ini sudah totally hampir 220 karyawan. Teman-teman semuanya, pada prinsipnya ketika kita mau membangun sebuah portfolio atau sebuah bisnis atau sebuah framework, maka kita harus punya ilmu. Itu yang paling utama. Pebisnis atau seorang CEO, Chief Executive Officer, dia harus expert di bidang apa yang memang dia tuju. Misalnya di bidang supply chain, di bidang pertanian, peternakan, apapun itu. Kita harus expert dan kita harus belajar. Sehingga ilmu itu yang harus kita tuju, yang harus kita dapatkan dari banyak hal. Banyak hal. Saya mau cerita, semalam sore hari saya ada WA. Saya punya sahabat yang kebetulan dia ini adalah salah satu direktur perusahaan yang sudah TBK. TBK itu adalah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dia namanya Nanang Suherman. Saya WA beliau, Mas, saya minta waktunya 2 jam. Saya mau silaturahmi, saya mau belajar. Gitu. Nanang ini bergerak di bidang F&B, food and beverage. Dia yang punya bebek carok, dadar beredar, kemudian taburai. Dia dengan artis-artis. Terus ada nelongso, ya, ayam nelongso, kemudian ada Kak Ros. Pokoknya brandnya lebih dari 20. Saya waktu itu saya merasa saya ada yang kurang. Saya ada yang kurang karena kebetulan Duta Merpati this time to scale up. Waktunya scale up, waktunya mengepakkan sayapnya dan kita ingin membuka sebanyak-banyaknya store di Indonesia. Salah satunya yang saya lakukan adalah saya belajar. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah expert sebelum saya. Saya belajar ke beliau, saya tanya tentang bagaimana pitching. Pitching itu adalah meet the investor. Bagaimana kita komunikasi dengan investor, bagaimana kita bikin pitch deck. Pitch deck itu 5 halaman yang dimana di situ sudah mengcover portofolio perusahaan kita. Bagaimana kita ketemu dengan venture capital, dengan pemodal yang dia bawa uang 1 triliun ke atas. Kemudian bagaimana cara mannernya, table manner, tahu ya, cara makannya, ketika kita ketemu dengan beberapa ini, kemudian attitude, behavior, dan lain-lain, macam-macam. Saya belajar kepada orang yang sudah sukses sebelum saya, karena beliau sudah sukses dan saya belajar kepada beliau. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya, sehingga mau nggak mau saya harus belajar dari start from nothing lagi, dari nol, bagaimana caranya kita membangun sebuah laporan keuangan yang baik. To the point, teman-teman, ilmu itu adalah segala-galanya. Tadi saya sudah sampaikan. Maka kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Ada pepatah Arab itu yang biasanya kita sampaikan itu adalah idza sadaqal asmu ad-duha as-sabil. Kalau ada kemauan itu pasti jalan gitu. Kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Ya. Jadi kalau ada kemauan itu pasti terbentang. So jangan kita punya sifat dan sikap yang procrastination, menunda-nunda.
Masa depan kita ya kita sendiri yang kendalikan, bukan orang lain, ya kan? So ya ini waktunya belajar, dan dari belajar itu kita harus ambil impact-nya. Bagaimana caranya supaya Karang Taruna ini bisa punya resource funding atau sumber modal, sumber uang, supaya kegiatannya berlangsung dengan baik. Tidak, mohon maaf, tidak menunggu dari ya ada ya jasmas atau kesana kesini, no. Kita punya prestis, kita punya wibawa. So ya kita harus bangun itu. Kita bangun wibawa itu dengan apa? Dengan berpikir yang kreatif dan inovatif. Saya contohkan teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah ke Aula, ada pasti ya. Ya. Aula, kemudian Hola, ya. Kemudian sebentar lagi kita juga lagi bikin. Nanti mungkin ya 3 bulan lagi akan ada tempat yang lebih keren lagi di Pantura. Jadi teman-teman, Aula itu adalah salah satu portofolio yang kita bangun dengan equity crowdfunding atau dengan urunan. Ya. Jadi modal itu bukan yang utama, bukan. Modal itu yang kesekian. Yang pertama adalah kita punya ilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita punya integritas. Ya, sifat dan sikap Rasulullah itu yang harus kita teladani. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini adalah 4 sifat dan sikap yang diinterpretasikan ke dalam dunia bisnis. Ini wow, luar biasa. Bayangkan, kenapa kok integritas itu sangat berarti atau sangat penting. Saya contohkan, saya punya perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, yang sudah TBK. Kemudian kita punya sifat dan sikap yang jelek. Misalnya adalah kita ini tiba-tiba ada orang yang nggak suka dengan kita atau gimana, itu dibongkar semua kejahatan kita, atau bukan kejahatan tapi hal-hal yang negatif. Itu pasti berimpact. Ini luar biasa. Media, karena dengan media itulah mereka bisa mengendalikan semuanya. Misalnya saya ada something kecelakaan, misalnya kecelakaan, ini kita ini nubruk orang yang dimana kita ini di jalur yang tepat, orang ini di jalur yang salah. Kemudian kita orang itu misalnya meninggal, qadarullah, misalnya meninggal, dan itu di blow up oleh media. CEO ini menabrak orang di jalan gini-gini ini. Itu udah. Begitu pentingnya sebuah integritas. Kemudian nipu ya, atau kita itu ngadalin lah, atau menipu teman kita. Oh John gini, ini juga bahaya. Maka integritas itu segala-galanya. Kalau di sini sudah ada bendaharanya, kan biasanya kita di sekolah itu kan ada waktu kita SMA atau SMP, kan pasti ada bendahara kelas. Oh kenapa ya kok dia jadi bendahara? Bahkan ada bendahara itu yang sampai 3 tahun nggak dipindah-pindah gitu. Ya karena mungkin salah satunya adalah dia punya integritas. Integritas itu penting banget. Baru yang terakhir adalah dengan kolaborasi antara ilmu dengan integritas, maka kita bisa mencari funding atau pembiayaan atau modal. Saya lanjutkan lagi, teman-teman. Aula itu kami bangun dengan urunan, yang dimana waktu itu kami bangun dengan nilai investasi hampir 1,8 miliar saat itu. Saya jual saham kurang lebih sekitar 40,3% yang saya jual. Saat itu 40,3% saya jual untuk dapat uang nilainya hampir 800 sekian juta. Saya jual ke ibu saya. Pemegang saham, ibu saya beli kurang lebih sekitar 7, sekian persen. Ada sahabat saya beli juga. Ada beberapa sahabat saya. Nah, mereka ketika saya tawari, Acil langsung approve. Oke bro, aku oke gitu. Berarti kan di sini kan integritas berperan, ya kan, portofolio. Nah, dari situlah teman-teman, kemudian itu bisa kita bangun dan sampai sekarang alhamdulillah Aula ini growth naik terus. Nah, itu yang saya sampaikan ini adalah, jadi teman-teman Karang Taruna itu jangan bingung dengan modal. No, yang penting ada bisnisnya.
Peluang di sini apakah banyak? Sangat banyak. Sampai kadang itu saya itu mau menghindari pantura, jujur. Kenapa? Saya itu takut sendiri gitu. Kalau saya ini dibilang kemaruk. Saya nggak bisa ngomong R ya. Kemaruk bahasanya. Kenapa? Karena, kok ini. Kalau saya sendiri kan saya juga nggak enak. Maka saya hijrah ke Surabaya dan saya bangun di Surabaya. Makanya tadi ada bakso, ada ini, ada itu. Kenapa? This is opportunity. Itu adalah opportunity. Kenapa kok makanan? Ya karena sekarang bisnis yang paling oke atau yang paling visible di tahun ini adalah salah satunya adalah F&B. F&B itu tidak pernah hutang orang itu, ya kan? Nah, saya bangun bakso di Surabaya sudah 1 bulan ini. 1 hari rata-rata omset antara 20 juta, antara 10 sampai 21 juta. Kalau weekend kita pasti di atas 20 juta. Jualan bakso tok loh, nggak ada minuman loh ya. Minuman nggak ada, hanya bakso. Nah, kok bisa? Ya semuanya pasti ada ilmunya tadi. Jadi itu teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita melihat opportunity apa yang bisa dilakukan sama Karang Taruna. Tadi saya sempat disampaikan sudah ada petelur. Kemudian sudah ada pupuk. Ini bisa di scale up lagi. Yang awalnya mungkin telur ini 1 harinya hanya produksi misalnya 1.000, bagaimana ya kita bisa 3.000. Bagaimana ya bisa 10.000, bisa 20.000, bisa terus naik. Bisnis itu kan harus naik. Nggak boleh kalau stuck. Kalau stuck itu kita gagal. Kalau bisnis itu stuck, maka kita gagal. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan itu? CEO-nya, direkturnya. Itu konkret. Jadi nggak usah menyalahkan banyak orang. Cukup human behind the business itu. Siapa orang yang ada di belakang bisnis itu? Oh, itu Mas Adit. Ya sudah, gagal. Apakah pernah gagal? Pernah pasti. Jualan apa? Banyak. Ya. Vienna, pernah tahu Vienna ya? Vienna itu adalah salah satu kafe, tapi waktu itu kami bangun dengan nilai investasi yang tidak besar dan dalam waktu 6 bulan kita sudah payback period, sudah balik modal. Sehingga 7 bulan sampai 5 tahun, waktu itu saya tinggal nunggu untungnya aja. Jadi nggak gagal, tapi memang kita matiin karena kita sudah punya aula saat itu. Jadi kalau misalnya melihat peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan tadi, teman-teman semuanya pasti paham ya. Sekarang itu kan ada outsourcing, tapi nggak tahu bagaimana kedepannya outsourcing di Indonesia ini. Karena dengar-dengar kemarin ada kebijakan dari pusat, katanya mau ada something yang nggak tahu dirubah atau bagaimana. Tapi ini opportunity, ya. Sampai sekarang belum ada perusahaan outsourcing di Lamongan. Belum ada, saya belum tahu sampai sekarang. Sampai ada teman saya, dia HR, Human Resource Development di salah satu perusahaan di Lamongan yang juga ada di Gresik. Mereka itu datengin orangnya atau perusahaannya itu dari Mojokerto. Perusahaannya itu dari Mojokerto, yang kerja orang Lamongan. Itu. Jadi belum ada perusahaan di bidang outsourcing ya yang mengelola human ini yang ada di Lamongan. Apalagi Pantura kita tahu. Ini tadi saya udah lihat RTDL. Ini yang warnanya coklat, ini berondong nih untuk industri berat. Jadi tadi sudah ada plot-plotnya di area mana aja. Ini industri berat semua. Kalau misalnya kita nggak menyiapkan diri, ya kita pasti akan tertinggal. Apa yang bisa dilakukan sama Karang Taruna? Ya salah satunya itu. Bisa melihat atau membaca dengan bikin perusahaan outsourcing. Tapi harus banom ya, harus badan otonom nanti. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi sempat di-spill sampah. Ya. Sampah ini kan masalah di semua desa. Ada yang dibuang di laut, ada yang dibuang di mana. Padahal menurut saya itu adalah black gold. Emas hitam. Yang kalau kita gosok aja, ini akan mendatangkan cukup besar revenue yang bisa kita create di situ. Karena
mulai dari ya saya dulu kebetulan di recycle, jadi saya tahu plastik, terus ada blowing, macam-macam, dan itu punya nilai yang tinggi. Nah, ini juga bisa di-create, Mas. Jadi bagaimana caranya? Kita studi banding. Kemana? Ke tempat yang udah proven, yang terbukti. Salah satunya adalah tadi saya sampaikan di Madiun. Kemudian di beberapa tempat yang lagi oke di bidang sampah. Ini juga bisnis, ya. Kalau kita lihat bisnisnya. Yang berikutnya, kalau misalnya mau bikin tempat rest area, Pantura ini juga salah satunya juga cukup nyaman. Itu juga bisa di-create sama teman-teman dari Karang Taruna. Di mana tempatnya? Oh banyak. Bisa di depan ini. Saya nggak tahu tapi ini lahannya siapa. Ujung ini loh, yang pojokan. Nah itu. Itu setahu saya, itu bukan lahan pribadi. Tapi nggak tahu. Itu bisa dicek nanti. Tempat itu bagus banget itu. Saat itu saya mimpi juga, itu kita bisa ambil. Tapi saya dapat info, oh itu antara kecamatan dengan ada orang, saya nggak tahu, lagi belum clear masalah legalitasnya. Sehingga kita mundur alon-alon. Nah ini juga bisa dilihat ya sama teman-teman, dan itu juga bisa dimaksimalkan. Salah satunya. Kemudian apalagi sangat banyak sekali rekan-rekan kalau misalnya kita mau melihat opportunity di Pantura ini. Tinggal nanti lebih teknis, lebih spesifik, nanti kita bikin kelas saja kecil yang kita breakdown apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena begini teman-teman, bisnis itu kuncinya adalah di good corporate governance, di manajemen. Kalau misalnya manajemennya bagus, maka bisnis itu akan sustain. Ya, frameworknya. Jadi kalau misalnya dikelola dengan tidak transparan, uangnya ada di rekening ini, rekening itu, rekening ini, rekeningnya sana, wah ini nggak proper. One business for one account. Satu bisnis di-develop dengan satu account bank yang semua bisa dilihat. Kita sekarang banyak kok platform, ya kan? Ada mulai dari misalnya accounting-nya, ada Accurate, kemudian ada Big Cloud, ada Moka, banyak. Intinya adalah di good management. Good management itu intinya adalah di transparansi. Transparansi itu intinya adalah orang-orang yang punya integritas yang ada di situ. Nah, jadi ini yang paling penting. Kalau misalnya kita mau sukses di bidang bisnis, ya kita harus punya integritas dulu. Baru kita bisa kelola bersama. Nanti boleh saya bisa dipanggil kapanpun, nanti bikin kelas kecil lebih teknis kita jawab itu. Ya. Jadi itu kita harus adaptif ya, teman-teman semuanya, kita harus adaptif. Sekarang banyak ada teman saya buka namanya Aliang ya. Aliang ini Hanjaya. Hanjaya, tahu? Hanjaya? Sebelah kiri jalan itu. Itu Chungkoren, itu orang Cina. Tapi sekarang udah jadi orang Indonesia. Ada BIP, Brondong apa itu ya? Inti Perkasa. Aku juga kerjasama sama dia juga. Saya juga kerjasama sama dia. Kemudian banyak dan akan banyak pabrik-pabrik yang akan ada di sini, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena plotting untuk Brondong itu sudah diplotting menjadi industri berat. Jadi Karang Taruna ini sebagai garda terdepan atau generasi penerus, ya kita harus adaptif. Sesekali kita juga bikin kelas-kelas bahasa Mandarin. Ya. Kenapa? Ya karena Aliang dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau kita ke sana ya paling ni hao laupan, wada menja wasiao Adit, wasia duta merpati CEO. Kan biasanya seperti itu. Jadi kita kenalan, kemudian kita ini itu, nah, kita harus bisa, Rek. Kalau kita nggak mau ya kita nggak bisa. Belajar, ya, Yao Yao Ciu Yao Bangfa. Kalau ada kemauan, terbentang jalan, pasti bisa. If you can do it, you can do it. Terima kasih, itu aja yang saya sharingkan ke rekan-rekan. Nanti lebih deepnya, nanti ada kelas khusus. Saya siap untuk dampingi teman-teman
supaya punya portofolio bisnis yang lebih bagus, yang lebih transparan, yang bisa membesar. Terima kasih semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya berbobot, tepuk tangannya remeh. Kurang tepuk tangannya yo. Nah gitu bos. Luar biasa. Tadi kita membahas terkait dengan peluang wirausaha yang sangat luar biasa. Poinnya adalah dua, yakni saya tangkap tadi Mas Adit, yakni satu terkait dengan integritas, dua adalah kolaborasi. Kita breakdown di pertanyaan nanti. Sebelumnya kita lanjut. Yang terakhir mohon maaf, beliau mempunyai background yang luar biasa juga di akademisi. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana peranisasi pemuda di wilayah Karang Taruna, terutama di bagian produk hukum ini. Wah, yang cocok ini kayaknya, yang ini calon-calon SH ini. Beliau mempunyai alamat di Babat, Lamongan, 3. Kelahiran Bumi Ronggolawe beliau. Nomor WhatsApp, monggo yang ingin mencatat, mungkin ada sebuah kepentingan keilmuan juga, 081 217 920 48. Beliau mempunyai riwayat pendidikan yang sangat linier. S1 beliau Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. S2 beliau Magister Ilmu Hukum UGM. Dan S3 beliau Doktor Ilmu Hukum UB. Wah. Pengalaman kerja beliau dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang paling penting beliau adalah juga menjadi Pol Jatim. Pengalaman organisasi beliau ini sangat melalang buana seharusnya. Namun dicatat beliau cuma terkait dengan beliau menjadi Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Lamongan. Kita sambut materi yang sangat luar biasa nantinya dengan riang dan gembira tentunya, yakni dengan Mas Fauzin. Waktu dan tempat kami persilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Adit, dan juga Pak Ketua, teman-teman semuanya, ini karena sudah hawa-hawa ngantuknya semakin menggoda, jadi tidak lama ya, kira-kira nanti kita lanjut di sesi-sesi lain. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, bahwa pemuda apakah penting berorganisasi? Jelas jawabannya adalah penting. Pemuda tanpa organisasi kira-kira ya kekuatannya tidak bisa maksimal. Ibarat banyak pepatah yang bilang kalau hanya satu lidi tak akan bisa dimanfaatkan, bahkan hanya sekedar untuk menyelesaikan 1-2 sampah. Tapi kalau lidi itu digabung, beberapa sampah itu bisa kita tangani dengan baik. Begitu juga pemuda. Pemuda kalau hanya satu barangkali ya, itu juga begitu. Sama halnya dengan bintang sepak bola sekelas Ronaldo, tidak akan ada artinya apa-apa tanpa di backup 10 pemain yang lainnya. Sehebat apapun Lionel Messi, tidak di backup oleh 10 yang lainnya, kira-kira lawan kira begitu. Nah, tengah-tengah kita menjadi wadah, menjadi sesuatu yang bisa mengikat sehingga kehebatan-kehebatan pemuda berondong itu bisa dikelola dengan baik, atau pinjam bahasanya Mas Adit tadi, manajemen yang baik. Nah, apapun itu termasuk untuk mengembangkan unit-unit usaha. Kalau di ADART-nya Karang Taruna itu mengembangkan unit teknis. Nah, unit teknis itu tentu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau konteksnya adalah kewirausahaan,
maka tentunya yang mengarah ke sana. Tapi harus diingat, kalau kita kembali pada Permensos ya, Permensos nomor 25 tahun 2019, kewirausahaan ala Karang Taruna itu kewirausahaan sosial. Tidak bisa lepas dari pakemnya Karang Taruna sebagai organisasi sosial. Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Nah, sehingga konteksnya membangun unit-unit usaha sepanjang masih menggunakan alma mater Karang Taruna, konteksnya adalah dalam rangka perkaderan, dalam rangka pembelajaran, ya, dalam rangka perkaderan, dalam rangka pembelajaran. Masih di sana posisinya. Jadi bagaimana supaya anggota Karang Taruna yang punya bakat berwirausaha itu bisa dikembangkan. Nantinya untuk berkembang secara serius misalkan setelah belajar dari Karang Taruna, follow up-nya ya mungkin bisa bekerja sama dengan Mas Adit membuat PT-nya. Ya. Itu sudah alma maternya bukan lagi Karang Taruna, ya, tapi sudah di luar itu. Nah, prosesnya demikian. Nah, karena kalau kalau masih menggunakan Karang Taruna justru tidak akan bisa berkembang dengan baik, mentok, karena berbagai macam regulasi itu ada pembatasan-pembatasan. Kalau sudah belajar manajemennya kira-kira begitu ya, belajar manajemen berwirausaha, belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, itu di Karang Taruna. Belajar untuk kemudian bagaimana membuat bank sampah misalkan, tata kelola sampah, sampai kemudian sampah yang tidak bernilai menjadi bernilai, itu boleh menggunakan Karang Taruna. Nah, tapi kalau kemudian ingin lagi mengembangkan, saya sudah bisa ini, misalkan merubah dari yang tidak ada nilai menjadi bernilai, dari sampah yang tidak ada gunanya menjadi sesuatu yang sangat berguna. Bahkan berondong gara-gara Karang Taruna mengelola sampah sampai kekurangan sampah. Nah, kalau sudah hadir seperti itu, sudah bukan lagi Karang Taruna wadahnya, tidak bisa mewadahi. Harus berdiri di luar Karang Taruna. Harus berbadan hukum. Karena Karang Taruna juga bukan badan hukum. Ini organisasi sosial. Ya. Organisasi sosial yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan. Ya. Permensosnya begitu. Kalau di Permendagrinya juga ini hanya sebatas LPK. Ya. Hanya sebatas LPK. Nah, jadi Permendagri itu ada banyak LPK, diantaranya ada yang disebut Karang Taruna. Nah, tujuannya sama, ya, tujuannya baik di Permensosnya maupun di Permendagrinya sama, bagaimana agar bakat, minat bakat dari masing-masing pemuda yang ada di masing-masing desa itu bisa dikembangkan dengan baik. Nah, termasuk diantaranya yang barangkali menjadi konsen saat ini adalah tentang minat tentang kewirausahaan. Ini baik karena memang salah satu diantara yang akan membuat orang berdaulat itu kalau berdaulat secara ekonomi. Nah, makanya mulai dari menjadi Karang Taruna sudah belajar ke sana, belajar agar bagaimana bisa berdaulat secara ekonomi. Seperti tadi yang dibilang Mas Adit, selama kita tidak berdaulat secara ekonomi itu tidak ada harganya. Yaitu tadi kesana kemari bawa proposal untuk Jasmas, untuk pokir, kira-kira begitu ya. Nah, atau ingin membuat kegiatan A harus kesana kemari ya. Kira-kira ya itu tadi bentuk-bentuk kita tidak berdaulat secara ekonomi. Tapi kalau punya kedaulatan secara ekonomi, maka hal-hal yang demikian maka bisa kita lalui. Nah, semuanya bisa kita lakukan menggunakan yang namanya organisasi ya. Nah, salah satunya diantaranya tentunya Karang Taruna hadir dalam rangka itu. Nah, jadi pemuda dan organisasi
Kalau kita lihat juga di dalam kilasan sejarah panjang kita ya, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, tidak bisa dilepaskan yang inilah yang kemudian bisa membuat catatan-catatan sejarah yang baik ya. Pemuda dan organisasi itu satu paket, tidak berdiri sendiri. Misalkan mulai dari yang disebut ada organisasi Budi Utomo misalkan. Di sana ada yang kita kenal dengan nama Wahidin, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu misalkan kalau dia hanya berdiri sendiri sebagai pemuda tanpa Budi Utomo, mungkin juga nggak bakalan kita kenal sampai hari ini, nggak bakalan kita kenang sampai hari ini. Ya. Begitu juga organisasi-organisasi yang lain yang mengantarkan sampai ke kemerdekaan. Ada peristiwa Sumpah Pemuda misalnya. Sumpah Pemuda itu tanpa perannya pemuda juga sepertinya sulit untuk diwujudkan. Nah, tentunya hadirnya Sumpah Pemuda itu dorongan dari pemuda-pemuda yang memang aktif di organisasi. Sehingga mereka bisa menyatukan berbagai macam pemuda yang latar belakangnya berbeda-beda. Pak C saja ini ngeluhnya sudah luar biasa untuk menyatukan pemuda Brondong. Apalagi di 1928 yang disatukan pemuda Nusantara. Ambon, ya, Ambon, Bugis, Batak, Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Belum ada WhatsApp. Coba bayangkan ya, belum ada WhatsApp. Ya. Kira-kira kalau mau janjian bagaimana itu kan? Kita yang janjian pakai WhatsApp saja telatnya 1 jam, 2 jam gitu kan? Ya. Diingatkan sepanjang jalan itu masih telat. Nah ini bayangkan yang peristiwa menuju Sumpah Pemuda 1928 lu kira-kira seperti apa? Nah kembali lagi pada tadi yang dibilang sama Mas Adit, nilai integritasnya luar biasa. Yakin saya, tanpa integritas tidak mungkin terwujud itu peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu sulit akan diwujudkan. Tanpa adanya integritas dari para tokoh-tokoh pemuda pada saat itu 1928 ya. Sebelumnya yaitu tadi ada Budi Utomo ya, ada juga organisasi-organisasi yang lain. Nah, sampai kemudian ada berbagai macam peristiwa yang dikomandani oleh para pemuda sehingga terjadilah proklamasi 1945, 17 Agustus 1945. Misalkan salah satu peristiwanya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Itu tanpa peran pemuda tidak mungkin terjadi. Di antara kelebihannya kadang pemuda itu kan nekat ya. Nekat, pokok wis dilakoni ae urusan engko kira-kira begitu. Karena pada peristiwa itu juga ada banyak perdebatan untuk kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan 1945, 17 Agustus 1945 itu juga terjadi pro dan kontra. Terutama tokoh muda dan tokoh tua. Ada perbedaan. Nah cuma kan ini nekatnya para pemuda pada saat itu, nekat menculik Bung Hatta dan Bung Karno, sehingga terjadilah itu peristiwa 17 Agustus 1945. Karena beberapa tokoh tua itu masih menunggu janji baiknya Jepang yang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan buat republik ini. Nah inilah yang kalau kita belajar dari beberapa catatan sejarah itu menjadi sangat penting untuk memberikan motivasi sumber motivasi buat kita untuk kemudian bagaimana kita terus bergerak maju untuk kemudian baik untuk diri kita sendiri maupun lebih-lebih untuk masyarakat di sekitar kita. Ini juga menegaskan sekali lagi ya, kalau kita mau belajar dari sejarah bahwa sebetulnya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan perubahan ya, itu tidak mungkin sepertinya pemuda tanpa organisasi. Tentu organisasi juga tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada yang mengisi. Nah, makanya ini kesempatan yang baik tentunya buat teman-teman dan yang kira-kira yang hadir di sini yang tetap bertahan ya. Di sini ini ya ini kira-kira bibit unggulnya Karang Taruna Brondong ya ini kira-kira begitu ya. Dan harus diingat ya bahwa
untuk menjadi yang terbaik itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang baik, apalagi yang buruk itu tadi. Ya, selalu sedikit kan, piramidanya kan piramida terbalik ya. Selalu semakin mengerucut, artinya kan semakin kecil. Nah, atau kadang kita terbiasa menyebutnya sebagai seleksi alam. Nah, kan kira-kira begitu. Nanti kalau misalkan Mas Adit mengambil dari sini ada 20 orang ya, berproses bersama Mas Adit, bisa jadi sampai akhir yang betul-betul sukses itu jumlahnya biasanya ya sulit untuk bertahan 20 itu tadi kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekali lagi itu saya kira sedikit hal yang ingin saya tambahkan. Jadi setiap nanti gerakan teman-teman yang ingin memperkuat kewirausahaannya itu tadi juga harus memahami rambu-rambunya, batas-batasnya, bukan kemudian dilarang, tapi bahwa jangan sampai batas-batas itu tadi mengganggu untuk teman-teman berbuat yang lebih optimal. Nah, jadi harus tahu kapan masih menggunakan alma mater Karang Taruna dan kapan harus menggunakan alma mater lain dalam rangka untuk mengoptimalkan setiap potensi berwirausaha yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang luar biasa, mengingat tadi bahwasannya pemuda dan organisasi adalah dua kutub yang saling menjaga dan mempersatukan. Melihat historisasi tadi Pak, saya kok ingat sambutan saya tadi juga membahas terkait dengan historisasi, bahwasanya orang-orang hebat itu juga terdidik dari sebuah masa lalunya. Jadi orang-orang hebat itu mampu terbangun dan termotivasi karena darah-darah perjuangannya terlebih dahulu. Maka pastikan dan saksikan dari berapa ratus pemuda yang ada di Kecamatan Brondong yang sampai detik ini berdiri, yang sampai detik ini duduk di pendopo hanyalah orang-orang yang terpilih jenengan semuanya. Luar biasa. Ya, menyoal dari beberapa tadi, dari RDT RW, dari peluang juga, dan daripada Permensos 25 tahun 2019 terkait dengan bagaimana peluang pemuda Karang Taruna ini perihal manajerial terkait dengan ekonomi sosial. Maka ini perlu harus ada pembedahan terlebih lanjut. Saya melihat wajah-wajah orang-orang ini sudahlah sangat geram terkait dengan ingin apa yang ditanyakan. Maka sebelum itu kayaknya kita ini kurang semangat, maka terlebih dahulu kita sebuah senandung semangatnya saya komando dulu. Halo, halo, hai, halo, hai. Wah, yang ini semangat. Sebelum pertanyaan ada, monggo Mas Adit, Mas Murad dan Mas Fauzid, kopinya diunjuk terlebih dahulu. Supaya kita lebih santai, gak gitu tak bro? Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan Mas ini, saya sudah menyiapkan dopers yang luar biasa bro, gak main-main kita, oke? Mbak Dewi sudah mempersiapkan kan dopersnya? Ada, oke, nanti dopersnya di akhir saja. Langsung saja, 3 pertanyaan, monggo diutarakan, sebut namanya, dari mana, dan juga pertanyaannya, nanti saya yang langsung mendekati jenengan. Monggo 3 pertanyaan. Yuk. Oke, 1. Ayo. Yang lain. Absensi. Ben enak. 2. Pemuda adalah investasi masa depan kok. 2. Pak Ketua SIS. 3 perempuan. Mana perempuan yang ingin sukses? Bukan melawan lagi, ini sukses ini. 3 dulu ya, 3 dulu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mas Ipenu ini, Mas Ipenu, monggo. Cek. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya.
untuk Bapak Moderator yang mempersilakan saya mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu karena pertanyaan saya ini out of the box gitu. Mungkin nggak sesuai dengan konteks pembahasan yang tadi, tapi ada sangkut pautnya dengan keberlangsungan organisasi. Gimana Pak Moderator, gak apa-apa? Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi pertanyaan saya terkait dengan organisasi ya Pak. Karena saya juga berkecimpung di dalam organisasi selama ya mulai dari SMA sampai sekarang kuliah. Jadi saya setuju dengan pemaparan dari Bapak materi yang pertama tadi bahwasanya di dalam organisasi kita yang pertama harus menyamakan visi dan misi. Nah, tapi Pak, mungkin dari seluruh peserta di forum ini sudah mengetahui akan hal itu. Yang ingin saya tanyakan yakni terkait dengan problem yang ada yang saya alami khususnya dalam masa saya berjalan di organisasi. Salah satunya terkait dengan problem yang dimana anggota itu pasti memiliki kebutuhan internal atau pribadi. Salah satunya ini saya ambil kasus di kebutuhan ekonomi internal atau keluarga. Yang itu menyebabkan para anggota bukan dipaksa ya diharuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja dan lain-lain, sehingga itu memangkas waktunya dalam berorganisasi dan juga belajar. Dan ketika problem itu terjadi dan mereka sudah melaksanakan pekerjaan, mereka bekerja, selanjutnya apakah mereka bisa sekaligus menanggung tanggung jawab organisasi seperti halnya kalau di organisasinya karena organisasi kemasyarakatan, sosial dan juga keagamaan, apakah mereka bisa menanggung tanggung jawab organisasi seperti mempertahankan ideologi, kaderisasi dan lain-lain. Di sisi lain mereka sibuk dengan memenuhi kebutuhan, membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi kasus ini ada di organisasi yang notabene dikategorikan organisasi non-profit, jadi organisasi sosial kemasyarakatan. Terus yang ingin saya tanyakan, saya meminta alternatif jawaban dari bapak-bapak sekalian dalam menyelesaikan dilema antara pemenuhan kebutuhan ekonomi itu dan juga tanggung jawab organisasi. Mungkin bisa diberi alternatif jawaban apa dan nantinya akan saya terima dan bisa jadi saya praktekkan ke organisasi saya. Terus selanjutnya kalau bicara tentang hukum, karena saya konteksnya di wilayah pelajar, apakah hal-hal semacam itu juga bisa dikatakan menyalahi, ini sebelumnya mohon maaf ya Pak Prof Hukum, karena saya juga masih awam dalam bidang hukum. Apakah hal semacam tersebut seperti mengharuskan anak untuk bekerja dan lain-lain itu melanggar undang-undang hak perlindungan anak yang berlaku? Mungkin saja yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judik, Miki breset Miki. Pertanyaan yang sangat terharu karena ini sudah menyanggung pribadi kita dan saya juga merasakan itu. Maka Gusi, jangan dijawab dulu. Kita globalkan dulu. Namun sebelumnya kita beri dopres dulu untuk pertanyaan terbaik. Penanya kita terlebih dahulu. Mas Idrus, monggo diambil dopresnya. Ini. Nah, difoto bro. Atau nanti saja? Nanti saja. Masih banyak dopresnya, ada kambing juga di belakang. Punyanya Bu Camat. Monggo pertanyaan kedua dari Bapak Ketua Karang Taruna. Saya yakin juga berbobot seperti badannya ini. Monggo Pak Karang Taruna. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita ya
terkait dengan organisasi untuk Mas Murad dan Mas Fauzin barangkali. Jadi 2016 Mas Murad, kami pemuda Desa Berengkok pernah membentuk suatu kelompok organisasi yang kami namakan dulu itu Pembersatu. Terkait dengan era baru, era industrialisasi berat yang ada di wilayah Pantura, jadi kita itu sudah jaga-jaga Mas. Mulai tahun 2016, Pembersatu kita berdiri tanpa arah yang jelas. Pokok intinya wani mbek nabrak Mas Murad. Tapi alhasil selama 1-2 tahun Pembersatu ini mulai rontok dan runtuh. Tak layak dengan organisasi-organisasi lain dari teman-teman dari sektor lain juga hanya mampu bertahan kurun waktu 1-2 tahun. Lah, terkait dengan organisasi ini Mas Murad, bagaimana, ini pertanyaannya ya, bagaimana cara mempertahankan suatu organisasi biar terus mampu eksis untuk kemanfaatan ke depan. Ada teman-teman membentuk suatu apa ya istilahnya rumah baca untuk mengupgrade SDM daripada teman-teman pemuda. Ya 1 tahun nggak sampai sudah hilang. Dan itu yang terjadi di lapangan faktanya seperti itu. Untuk meningkatkan suatu minat regenerasi atau pemuda ini sangat dan begitu sulit Mas Murad, Mas Fauzin. Barangkali nanti bisa diberikan suatu gambaran dan jawaban. Ya apa sih organisasi ini ben isok bertahan terhadap persoalan-persoalan yang ada. Itu satu. Yang kedua untuk Mas Adit. Jadi Brondong yang tadi dipaparkan terkait dengan industrialisasi berat. Lah, banyak peluang dari 2015 sampai 2025. Sangat sukar kami pemuda itu untuk mendapatkan dan menangkap suatu peluang yang mampu kita manfaatkan. Apalagi dalam Karang Taruna. Kadang saya berpikir, apakah yang salah ini memang para pembina, aparatur pemerintahan, atau memang pemudanya yang begitu bodoh untuk menangkap suatu peluang? Banyak sekali teman-teman akademisi, ya kan, dari banyak universitas lah. Dalam suatu kampung nggak mungkin nggak ono aktivis, nggak ono mahasiswa. Tapi begitu tumpul untuk menangkap suatu peluang. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Adit, era industrialisasi sudah berkembang sedemikian rupa khususnya di Kecamatan Brondong. Tolong berikan pandangan dan gambaran secara spesifik terkait dengan peluang-peluang yang ada dan ya apa sih cara pengembangannya. Walaupun tadi sudah dijawab ya sebenarnya, sudah disepil, tapi lebih detail lagi lah Mas Abid. Untuk masukan-masukan kami, khususnya kami yang ada di sini. Mungkin itu. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pratiwi, saya dari Kartar Kecamatan Brondong ya. Pertanyaan saya ini simple, saya tuh cuma nanya trik awalnya. Nah, ketika suatu organisasi sudah punya wirausaha, nah itu kira-kira yang memanage dari mulai yang mengatur keuangan, kemudian mengelola, terus sebagai pekerjanya itu kira-kira menurut jenengan itu enaknya anak Karang Taruna sendiri atau masyarakat sekitar sebagai perwujudan kalau Kartar ini adalah organisasi sosial atau sebagai pemberdayaan masyarakat. Sudah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari Mbak Intan Pratiwi. Ini pertanyaan yang sangat berbobot-bobot ini. Sekiranya kayaknya lebih iki ngalai bobotku yoi.
Oke, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sinkron. Yang sinkron dalam artian nanti yang menjawab juga langsung bisa satu orang. Jadi yang pertama kita akan bedah dulu terkait dengan internal organisasi yang tadi dibahas oleh Mas Murad. Mohon izin Mas Murad. Ada dua pertanyaan yang membahas terkait dengan satu, bagaimana cara mempertahankan organisasi ini agar tetap eksis. Bagaimana? Karena kita melihat beberapa organisasi itu juga ada yang kembang-kembis, namun tetap berjalan. Nah ini pertanyaan dari Pak Sis, karena beliau juga sudah berkecimpung, ada beberapa organisasi yang diikuti, sampai ada yang mati juga, ada yang hidup lagi, ada yang mati suri dan lain-lainnya. Pertanyaan ini juga sinkron dari pertanyaannya Mas Rangga dari Ibnu. Anggota saya ini sangatlah aktif, Mas Murad, sangatlah aktif. Namun mereka juga mempunyai beban yang tambah atau double job. Selain mempunyai tugas bagaimana pemuda berorganisasi, dia juga mempunyai tugas birrul walidain. Nah, seperti itu bahasa kerennya ya. Nah ini dua pertanyaan ini bisa ditanggapi langsung oleh Mas Murad sebagai pembahasan internal organisasi. Monggo wedal panggenan dipun sumanggaaken. Cek. Terima kasih untuk sahabat rekan Ibnu sama Pak Sis. Saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa seleksi alam kadang-kadang di dalam organisasi itu kita kadang-kadang bingung untuk menyatukan antara idealisme dan pragmatisme. Sangat-sangat susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Ini ono kajiannya dewe, seharusnya ada kajian secara spesifik terkait Mas tadi. Itu ada ansos, reksos, advokasi dan problem solving. Ini detail nantinya. Tapi saya akan membuat pendapat yang sudah saya alami di HNSI. Apalagi di HNSI itu orang-orangnya yang di ketua RN masing-masing itu ribetnya mereka juga punya tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab keluarga, kadang miang, kadang dan lain sebagainya lah. Kita kasih umpan sama mereka itu. Jadi di internal saya di HNS itu ada yang namanya dana kas untuk mereka, khusus untuk mereka. Meskipun kita sosial, tetapi di dalam organisasi kita ada dana kas untuk mereka. Ketika mereka kita undang, kita supply dengan pragmatisme. Artinya ada dana sampingan untuk mereka. Agar supaya apa? Kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan di internal mereka, di keluarga mereka itu bisa terpenuhi. Kadang mau tak celo, kadang tak rapat, itu kan ribet mergawe ini. Tak kei ampau lah bose ngono. Kanggone cegak mergawe. Begitupun juga ada solusi yang bisa kita lakukan karena tidak menutup kemungkinan semua manusia itu butuh yang namanya ekonomi internal. Seperti halnya hari ini yang kita lakukan, jadi organisasi kudu ono supply pendanaan secara internal. Baik itu membuat UKM-KM ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu bisa nantinya. Terkait Mas Sis tadi, Mas Sis, di organisasi saya sampaikan sama yang disampaikan oleh Mas Adit, kredibilitas, integritas. Jadi nek organisasi ku paling banter niku ono masalah-masalah ono loro. Siji masalah dana dan masalah wanita. Iki kudu dijogo temenan iki. Masalah dana dengan wanita itu harus dijaga. Integritas, kembali ke integritas katanya Mas Adi tadi. Transparansi, aku tampil dan lain sebagainya itu harus ada sehingga apa? Organisasi ini gak kembang kempis. Jadi dua persoalan itu, dana dan wanita ini harus dijaga temenan. Ojo sampai organisasi ketika membawa dana tidak transparansi. Ini membuat rontok
keorganisasian kita, ada mosi-mosi yang tidak percaya. Jangan sampai muncul seperti itu. Sedikit apapun dana yang masuk ke kita itu harus ditransparansikan supaya ada kepercayaan. Karena chemistry dalam berorganisasi itu sangat dibutuhkan. Nah, biasanya loro iki muncul dua persoalan lagi. Apa? Siji gak paham, nomor loro gak keduman. Pasti rame. Masalah duit gak paham, oleh duit toko gini gak paham. Itu harus dipahamkan. Mergo muncul loro, gak paham karo gak keduman. Wis sampean delone organisasi. Kapan organisasi ku ruwet sampai identifikasi. Pasti siji gak paham, nomor loro gak keduman. Jadi harus diselesaikan. Ini misalnya gak keduman apa? Dumen lah mari. Supaya apa? Supaya organisasi ini gak kembang kempis. Kesimpulannya bahwa supaya organisasi gak kembang kempis karena ada dua persoalan tadi, dana dan wanita, harus dijaga secara kredibilitas. Integritas harus dijaga di situ. Ketika muncul persoalan dua hal itu pasti teridentifikasi dua. Gak paham karo gak keduman. Wes, user kok kaya kopi organisasi, takonono, mek loro iku tok. Gak paham karo gak keduman, mbok gak paham duite, mbok gak paham posisine. Ketika sudah diposisikan atau dikasih uang, selesai wong ngono-ngono. Terima kasih dari saya, mungkin dari senior-senior ini lebih paham. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditanggapi lebih lanjut atau yang mau menambahi? Enggak. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Adapun kalau ada yang menanggapi di pertanyaan yang lebih awal juga enggak apa-apa. Namun kita kerucutkan untuk manajerial talkshow hari ini. Kita berbicara juga terkait dengan manajerial kewirausahaan. Tadi kita singgung bersama, kita itu berbicara berondong adalah sebagaimana industrialisasi berat atau industrialisasi besar. Karena sektor kita juga menjadi sektor yang dihuni oleh pabrik-pabrik besar. Pertanyaannya daripada Pak Ketua SIS tadi mempertanyakan, ada peluang yang luar biasa seperti ini tidak bisa ditangkap oleh para pemuda dan oleh orang-orang pribumi atau ring 1. Ini apakah menjadi sebuah kesalahan daripada pemerintah setempat atau kesalahan daripada pemuda pribumi atau permasalahan daripada pemilik daripada pabrik ini? Sinkron juga menjadi pertanyaan daripada terakhir tadi, alangkah baiknya seperti apa sih Mas Adit perihal apabila ada sebuah organisasi, terutama organisasi sosial Karang Taruna ini, kalau sudah ada sebuah wirausaha, ini lebih etisnya itu dimanajerialkan oleh pengurusnya sendiri atau diuruskan atau memakai orang ketiga, seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Mungkin Mas Adit bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya cukup berbobot semuanya. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan berdasarkan based on practice atau experience, pengalaman yang kami alami. Jadi rekan-rekan semuanya, saya ambil contoh adalah aula, lagi-lagi adalah aula. Waktu itu kami investasi itu dengan membangun di sana, kemudian saya merasa saya nggak bisa sendiri. Saya harus ada kolaborasi dengan setempat. Apa yang kita lakukan? Yang ditangkap oleh teman-teman adalah waktu itu sorry Pak, memang tidak ditangkap sama teman-teman. Saya telepon Ketua Karang Taruna Kandang Semangkon saat itu. Saya lupa namanya Mas Siva. Ya. Saya telepon, halo Mas, saya buka tempat ini cukup lumayan besar. Ini opportunity-nya cukup besar kalau teman-teman bisa memanfaatkan saya bilang gitu. Apakah teman-teman Karang Taruna tidak mau mengambil parkir atau apapun yang ada di sini yang dikelola dengan profesional? Mau pakai secure, mau pakai apapun, saya siapkan sharing bagi hasil dengan Karang Taruna. Saya nggak mau sendiri kaya, saya bilang itu.
Saya nggak mau kayak sendiri, saya nggak mau happy sendiri, saya mau semuanya happy. Gitu. Akhirnya Mas Siva saat itu menyampaikan, wah nggak ada orang Mas, gitu. Saya masih ingat, saya nggak ada orang, dan waktu itu beliau menyampaikan, kami nggak siap Mas, gitu. Saat itu saya langsung telepon teman-teman yang ada di sekitar itu. Bisa nggak pemuda Wates yang bisa menghandle ini? Karena Karang Taruna nggak bisa. Karena memang waktu itu mungkin belum solid atau bagaimana, mungkin saya nggak tahu juga. Akhirnya pemuda Wates menemui saya, Mas kami siap. Oke. Nah, dari situ kemudian sampai sekarang Mas, kami punya revenue stream dari parkir kami itu antara 20 sampai 25 juta per bulan. Kita bagi dua dengan teman-teman dari sana. Setiap tahun teman-teman bisa ngelencer atau di mana yes, itu terserah mereka. Jadi itu based on practice. Itu adalah experience saya. Bagaimana POV atau point of view dari pemuda yang ketika ada industrialisasi kita bisa menangkap opportunity itu. Menurut saya yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus paham bisnis apa yang akan ada di sini. Oh, ini adalah bisnis yang memang industri berat kan, industri berat berarti kan ada baja, ada perusahaan pakan, ada ini, ada itu. Posisikan kita sebagai partner mereka, strategic partner, bukan sebagai orang yang jaluk terus, bukan. Kita sebagai strategic partner. Maka dari itu kita harus adaptif. Kita harus paham bagaimana cara skill communication, komunikasi dengan mereka. Kita harus paham bagaimana kira-kira apa yang dibutuhkan sama mereka. Nah, ini memang tidak teman-teman di daerah, kadang itu ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi dengan adanya organisasi kayak Karang Taruna, ini dari atas top down ini bisa sharing dengan dari atas. Oh, ini ada opportunity. Misalnya adalah mulai dari pembangunannya. Pembangunannya kita minta supaya orang-orang daerah sini yang bangun misalnya satu. Kemudian dipastikan juga kalau di sini memang ada orang-orang expert di bidangnya. Ya. Terus ketika melihat, oh ini adalah perusahaan perusahaan di bidang pakan ternak, maka mereka pasti akan butuh supply material, entah itu jagung atau apa. Nah, secepatnya kita adaptif, kita tanya kira-kira bagaimana caranya kita ini bisa mensuplai perusahaan ini. Oh, Bapak harus bikin PT, oh harus ada badan hukum dan lain-lain. Nah, ini harus gercep. Kita punya privilege, apa itu? Akamsi. Kita ini anak kampung sini, gitu. Iya kan? Kita akamsi, anak kampung sini. Tapi kita harus punya skill, ya, supaya kita menjadi strategic partner mereka, bukan sebagai orang yang minta atau orang yang ngepres, enggak. Kita skill komunikasi kita mainkan, ya. Oh, oke Bapak, karena kita sudah punya privilege, kita punya keistimewaan, karena kita akamsi, kita udah tahu informasinya dan kita bisa menguasai area ini, maka kita siapkan badan hukum kita. Kemudian modal pasti kan butuh. Nah, intinya harga dari sana berapa, harga dari sini berapa, kita mainkan itu. Itu bisa Mas. Ya, supply chain-nya. Kemudian pabrik ini adalah pabrik PMA yang dimana biasanya pabrik pemodal asing itu biasanya itu di awal mereka nggak spending budgeting yang cukup besar, sehingga mereka biasanya pakai pihak ketiga di bidang ekspedisinya, pengangkutannya. Ini karena kita tahu pabrik itu situ dan kita akamsi, maka kita bisa sampaikan, Pak, kita bisa menyediakan apa yang Bapak butuhkan di sini. Kami punya truk, kami punya ini, kami bisa beli truk Pak, kami bisa beli ini. Nah, ditangkap peluang tangkap itu Mas. Kemudian bergerak di bidang apa lagi? Oh kan banyak itu. Kita bisa breakdown satu-satu. Jadi peluang itu memang harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap ya loss. Itu secara experience ya, berdasarkan pengalaman. Karena waktu itu jujur
saya melihat QL hasil laut. QL hasil laut itu investasi di Sedayu Lawas itu bukan 100-200 miliar, tetapi triliun dia masuk di situ. Mulai dari pengadaan tanahnya sampai dengan membangun pabriknya. Kalau kita di Pantura nggak dapat apa-apa, kan pasti eman dong. Apa yang kita lakukan? Kita bikin proposal. Kita bikin offering, penawaran. Saya sampaikan, kami punya privilege, harga free ongkir. Dari situ kan pasti compare mereka. Lagi-lagi kita telepon HR atau direkturnya lah, supaya tolonglah dibantu supaya teman-teman di daerah sini. Oh ya Pak Adit, kita pasti prioritaskan. Nah, itulah salah satu privilege yang kita bisa mainkan. Akamsi tadi itu, Mas. Dari situ kita bikin proposal, bikin offeringnya, offering letter atau surat penawaran. Surat penawaran harus proper. Bagaimana bikin surat penawaran yang bagus? Kita sekarang gampang, tinggal langganan ChatGPT yang premium udah clear itu, akan dibikinkan, ya kan? Nah, kalau dulu kita lihat dari website, kita lihat dari perusahaan luar negeri, karena mereka kan perusahaan dari Malaysia. Akhirnya saya masuk di situ, dan alhamdulillah kami mensuplai kebutuhan baja mereka, ya kurang lebih sekitar di atas 20 miliar lah saat itu di pabrik situ. Kita melihat, kemudian menganalisa, oh kebutuhan ini, kita masuk, tangkap peluang itu. Ya, itu yang kita lakukan, Mas. Jadi menangkap peluang itu memang dibutuhkan skill, dibutuhkan kebiasaan, ya, kebiasaan atau dibutuhkan sesuatu yang memang kita sudah sering lakukan sehingga kita bisa nangkap itu gampang. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi saya menanggapi yang pertanyaan pertama. Ya. Sama Mas, saya juga merasakannya sama. Ya, saya jujur, saya ini basic saya pengusaha, usahawan. Saya nggak pernah berbisnis. Saya nggak pernah berorganisasi. Saya fokus bagaimana for create the revenue. Itu kerjaan saya. Untuk mencari uang itu adalah kerjaan saya. Tapi saya mengelola, kemudian berorganisasi, ini itu, saya nggak pernah. Saya waktu itu kuliah, kemudian dari kuliah itu saya nggak ikut teman-teman, ada yang GMNI, ada yang HMI, ada yang kami. Waktu itu saya pribadi, ini buat apa ya? Saya nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu waktu itu. Tetapi setiap saya mau ujian, itu saya ikut kayak kan biasanya teman-teman HMI, teman-teman GMNI kan ada kayak diskusi atau kelompok belajar. Saya selalu ikut HMI, Mas. Saya ikut HMI, Mbak Komara saat itu. Saya ikut itu karena pinter-pinter memang. Tapi saya nggak tahu HMI ini tujuannya untuk apa sih gitu. Saya nggak paham, waktu itu nggak paham. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya dikenalkan sama teman saya yang kebetulan koleganya beliau tentang organisasi. Saya diajak organisasi, diajak ini. Ternyata at the moment sekarang ini saya baru ngerasa kenapa saya dulu nggak ikut gitu. Kenapa saya nggak ikut PMII? Saya kenapa nggak ikut HMI? Itulah. Karena sekarang ini itu sangat kerasa sekali. Apalagi kita sebagai pebisnis yang level yang nantinya pasti pengen nasional gitu. Itu sangat ini sekali gitu. Dari mana seperti ini? Sekarang itu kami Mas lagi dapat kuota impor. Kuota impor ini kuota impor dari China. Ya, besi atau baja itu kan impor itu kan nggak gampang Mas. Harus ada kuotanya yang harus didapatkan dari Kemenperin dan Kemendak. 2 kementerian. Nah, saya ngerasa iki networkku ge opo ya. Ternyata teman-teman itu wah, caranya adalah gini aja Mas, ikut jalur ini. Akhirnya jujur saya waktu itu melihat saya diajak sama kolega saya ini di HIPKA. Di HIPKA saya dikenalkan sama beberapa teman-teman. Dari itulah akhirnya kuota kami keluar Mas. Dari HIPKA saya komunikasi, saya komunikasi sama Mas Ajib Hamdani. Dari Mas Ajib Hamdani itu kemudian
dari oh ternyata kalau Kemenpan itu dikuasai sama Golkar gitu. Maka kita lewat sini dapat kita ketemu sama adiknya Pak Menteri, komunikasi gini-gini ini, dapatlah kita kuota. Ternyata itu fungsinya, salah satunya networking is everything. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada yang belum ikut atau itu sudah tepat sekali, sangat tepat ya ikut organisasi. Saya sendiri saya lemah di organisasi saat itu. Kemudian saya ikut bikin Gcraft, ya bikin Gcraft. Saya ketuanya. Kembang kempis, yes, sama. Saya juga mikir, makanya tadi kira-kira, ini jawabannya ini ini sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Saya punya anggota 400 lebih di Gcraft. Tetapi yang aktif itu tidak lebih dari 20. Ya, tidak lebih dari 20. Sehingga yang saya lakukan adalah karena ini gerakan ekonomi kreatif. Gerakan itu kan sesuatu hal yang tidak boleh diam. Ya, dia harus bergerak terus. Ya, maka dari ketuanya, dari kita yang harus gerak terus. Nah, terus saya menyambut tadi, menurut saya yang bisa menggerakkan itu memang selain kita punya cara pandang yang sama atau visi yang sama, maka harus ada kekuatan bensin, kekuatan uang untuk menggerakkan roda ini. Bagaimana caranya supaya ini punya cash atau punya uang organisasi ini? Ya, kita bikin badan otonom, banomnya, yang untuk mencari mencari uangnya tadi itu, supaya organisasi hidup dari situ. Apakah ini diisi oleh orang-orang yang expert, orang-orang yang di internal kita? Enggak juga. Kalau misalnya di Karang Taruna misalnya tidak ada sarjana ekonomi atau tidak ada orang yang expert di bidang akuntansi, ya maka kita harus cari orang CFO atau Chief Financial Officer-nya atau akuntannya, harus cari dari lain. Tetapi rohnya atau leadernya itu harus dari kita. Itu yang jawaban itu yang saya bisa sampaikan karena ini realnya. Dan saya juga lihat partai politik juga sama. Ya, jadi I know. Saya baru tahu. Makanya ketika ada event besar pun, sebesar apapun, mengeluarkan dana berapa puluh ratus miliar, make sense, bisa mereka. Karena memang ada yang memang mencari di situ. Nah, itu yang ini berdasarkan experience saya, Mas. Nah, itu yang saya bisa share. Terima kasih. Cik. Oke, terima kasih. Panjang lebar. Ada tanggapan? Sebentar. Kita lanjutkan dulu pertanyaan yang terakhir yang belum sampai kejawab. Belum ini Pak Ketua. Adapun tanggapan karena ini didresel terus, ya satu kali tanggapan saja ya. Wah, jangan sampai saya marah-marah nanti kalau kelamaan. Oke, pertanyaan ini sangat di luar daripada arah pembahasan, namun juga ada setitik pembahasan yang terkaitan. Yakni mungkin nanti dijawab oleh Mas Fauzin, bagaimana internalisasi organisasi, namun perihal apakah ada payung hukum terkait dengan anak yang juga mempunyai double job selain mereka berorganisasi, dia juga mempunyai kewajiban bekerja. Ini Mas Fauzin. Pertanyaannya, pokok poinnya adalah memperkerjakan anak ini bermasalah apa tidak, seperti itu. Mungkin Mas Fauzin langsung bisa menanggapinya. Ya, terima kasih ya. Satu yang perlu kita pahami, kalau secara normatif disebut anak kalau usianya belum 18 tahun. Ya. Terus kemudian larangan mempekerjakan anak itu tidak mutlak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Artinya kalau misalkan ada guru yang ngasih atau kegiatan sekolah, ada kegiatan praktek kerja lapang, itu boleh, ya kan? Boleh. Jangan dianggap, Pak, tidak boleh Pak, ini melanggar ini, tidak boleh mempekerjakan anak, ya kan? Jadi dilihat konteksnya juga. Kalau mempekerjakan anak dalam konteks
yang ringan ya, bantu orang tua, membersihkan rumah, nyapu, bantu di kebun ya. Atau kemudian misalkan Mas Adit terpaksa mempekerjakan anak, boleh, masih boleh dengan catatan satu, ada izin dari orang tua. Perjanjian kontraknya dengan walinya. Terus kemudian tidak boleh lebih dari 3 jam, maksimal 3 jam. Ya, maksimal 3 jam. Tidak ada unsur eksploitasi, tidak mengganggu berkembangnya anak. Ya, jadi kalau Mas Adit misalkan mempekerjakan orang kurang dari 18 tahun, itu yang harus diperhatikan begitu, anak tetap punya kesempatan untuk sekolah. Itu artinya tidak mengganggu berkembangnya anak. Terus orang tua memang memberikan izin, batas maksimal bekerjanya maksimal 3 jam. Nah, tergantung ya, jadi dilihat nanti jangan kemudian orang tuanya, Leh, tolong bantu bapak misalnya tandur jagung, tandur pari. Oh enggak boleh Pak, itu melanggar undang-undang Pak. Kan? Ya enggak se-ekstrim itu. Yang dilarang oleh undang-undang atau bisa dipidanakan kalau ada unsur eksploitasinya, ya, ada unsur perbudakannya, ya. Terus ada unsur mengganggu berkembangnya anak. Nah, kira-kira begitu. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau sebatas misalkan disuruh bantu-bantu berorganisasi, itu saya kira bagian dari pembelajaran untuk memanage ya, mengatur waktu. Kapan kita harus membantu orang tua misalkan, kalau misalkan harus bekerja, ya kapan tetap bisa bekerja, tetap bisa berkembang. Karena sebetulnya berorganisasi itu menjadi pelengkap untuk kita mengembangkan diri, menjadi pelengkap untuk kita berkembang. Ya, artinya juga berorganisasi tidak bisa menjadi alasan juga untuk kita bermalas-malasan. Atau bahasanya tadi larangan untuk mempekerjakan anak, kemudian kita pahami secara membabi buta, sehingga malah justru kita yang keliru ya. Jadi ada unsur-unsurnya sampai pada tataran kapan ditarik sebuah kesimpulan bahwa itu sudah mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum atau pidana ya. Itu kira-kira. Terus kemudian yang lain-lain yang saya kira sudah dijawab secara lengkap oleh narasumber yang lain, yang pada prinsipnya ya, sekali lagi memang orang berorganisasi ini butuh kerja keras juga, tidak mudah memang, apalagi di tengah gangguan-gangguan gadget ya, gangguan-gangguan main game ya, bermain game atau berselancar di media sosial. Teman-teman diajak diskusi, berembuk, rapat karang taruna setengah jam, 1 jam, bisa bertahan itu sudah luar biasa. Tapi kalau berselancar di media sosial 24 jam itu kurang. Kan kira-kira begitu. Apalagi kalau semua akun punya. Akun YouTube punya, akun TikTok punya, akun WhatsApp punya, akun Facebook punya. Semuanya diisi tentang status. Ya. Jadi tidak bergerak dari mana-mana, ya hanya sekedar berselancar. Nah, tanpa kemudian tahu maksud dan tujuannya untuk apa. Ya. Jadi gadget itu sebagai bagian dari perkembangan teknologi tetap dampaknya kan tetap ibaratnya pedang bermata dua. Bisa positif, bisa juga negatif. Bisa menyesatkan, bisa juga kita mengambil manfaat dari sana. Nah itu kan tergantung pandai-pandainya kita bagaimana cara memanfaatkan itu dengan baik. Ya, kita harus disiplin juga. Bahkan bermedia sosial itu penting untuk disiplin. Manfaatnya kira-kira apa? Ya, manfaat buat kita. Nilai tambahnya apa? Ya. Kita ini juga karena ini salah satu problem ya. Kalau kemudian kita tanpa kita sadari terlalu asik di sana dan tidak ada nilai positifnya sama sekali kita bermain, maka ya dampaknya kan males itu tadi. Karena sudah capek, tenaganya disedot oleh
oleh teknologi itu tadi. Nah, penting ya. Ini bagian dari ya bagaimana memanage waktu sebetulnya, berorganisasi, belajar, mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah itu sebetulnya sesuatu yang tidak boleh ditawar dengan alasan apapun, ya. Membantu orang tua, bagaimana merapikan kamar tidur kita, bagaimana membersihkan kamar mandi kita, bagaimana piring yang sudah kita pakai kita cuci sehingga bersih kembali ke tempat asal. Itu pekerjaan-pekerjaan yang akan membentuk karakter kita. Bagaimana kita memastikan di rumah tidak ada sampah, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, meletakkan sampah di tempatnya, itu bagian dari membangun karakter kita. Kalau teman-teman di rumah tidak beres, rumahnya berantakan, insya Allah kehidupannya juga berantakan. Cermin itu sudah, ya. Kira-kira begitu. Makanya teman-teman kalau misalkan ada orang tuanya yang mendisiplinkan soal pekerjaan-pekerjaan rumah, ikuti itu, ikuti. Karena ini penting, manfaatnya, efeknya ke macam-macam. Kalau sekali lagi ya, kalau urusan-urusan pekerjaan rumah tidak beres, alamat itu. Integritas, belajar integritas itu dimulai dari sana. Ya. Bagaimana teman-teman bertanggung jawab terhadap kasur yang sudah semalaman suntuk dieksploitasi. Ya. Itu penting. Beberapa negara ya, seperti misalkan Jepang, Singapura, ya. Kalau pernah ke Singapura, pernah ke Jepang, itu sama-sama negara yang tingkat kebersihannya melebihi dari mereka-mereka yang menganggap mayoritas masyarakatnya beriman. Jepang dan Singapura. Tapi ada bedanya antara Jepang dan Singapura. Singapura bisa melakukan ketertiban itu dengan penuh dengan paksaan. Ada denda besar. Singapura setiap melakukan kesalahan, buang sampah, atau pelanggaran apapun, dendanya besar. Tapi Jepang dengan kesadaran, dibangun dengan penuh kesadaran. Orang Jepang malu bikin sampah, membuang sampah sembarangan. Itu malu. Nah, bagian dari membentuk karakter itu penting juga. Dan kalau termasuk diantaranya itu tadi belajar mengelola waktu dengan baik. Karena sebetulnya 24 jam itu sangat longgar, ya. Coba diintrospeksi saja. Lebih banyak mana 24 jam itu antara untuk mikir organisasi, untuk belajar, untuk bantu orang tua, untuk berselancar di media sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menanggapi ini, melihat sikon waktu. Dan saya yakin jawaban-jawaban dari beliau-beliau ini sudah menjadi pemuas kita kayaknya. Seperti itu. Adapun tinggal tadi aktualing. Tinggal aksi kita, konotasinya harus baik aksinya ya, seperti itu. Sebelum kita tutup agenda pada sore hari ini, luar biasa, hampir 2 jam lebih ini kita melakukan perdiskusian. Ternyata anggapan saya tadi teman, adapun sebelum kita tutup nanti pembagian dopres dan juga foto bersama, kita mohon dengan sedikit saja kepada para pemateri statementnya. Diawali dulu kepada Mas Murad, monggo. Cek. Ya, terima kasih sahabat. Closing statement saya, satu, di era zaman yang sekarang ini dalam berorganisasi yang harus sampai lakukan adalah 2, update dan upgrade. Update berorganisasi, update informasi, dan upgrade diri personalisasi kita. Jadi selalu berupdate, selalu upgrade. Dan yang paling penting lagi adalah 3 hal. Catat ini, di era sekarang ini, sampean harus bisa menguasai 3 hal ini. 1, informasi, 2, komunikasi, 3, relasi. Ini sampean 3 poin ini bisa sampean pegang semuanya, saya yakin organisasi itu gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kepada Mas Adit memberikan closing statement terbaiknya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Closing statement ya. Sesuatu hal yang kita lakukan terus-menerus itu namanya biasa. Biasa
yang kita lakukan terus-menerus namanya kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus itu namanya servo mechanism. Mindset, pola pikir kita itu bergantung terhadap tadi itu, servo mechanism, itu sumbernya. Maka kalau misalnya if you want to be the success man, ya, kalau misalnya kita mau jadi orang yang to be sukses, untuk sukses, baik itu dunia maupun akhirat, maka kita harus punya servo mechanism yang positif. Yang positif, yang meninggalkan yang negatif. Tadi disampaikan juga sama narasumber yang lainnya. Tadi ada Mas Faizin menyampaikan juga ada pembangunan karakter, ya, dari mulai hal yang kecil. Sama, itu saya sepakat. Masa depan kita itu kan kita sendiri yang mengendalikan. Yang mau sukses ya kita sendiri. Kalau misalnya hal terkecil itu kita lakukan terus-menerus, yang jelek misalnya menunda itu kita lakukan terus-menerus. Akhirnya semua akan tertunda, termasuk adalah masa depan yang harusnya kita bisa peroleh dengan cepat, itu akan tertunda karena gara-gara hal yang kecil tadi itu. So, teman-teman semuanya selalu positive vibe, positif kegiatan-kegiatan kita, hal yang terkecil juga harus positif, hilangkan, hancurkan dalam diri kita ini sesuatu hal yang bisa merusak atau menghancurkan masa depan kita. Karena saya mengalami sendiri bagaimana kita sebagai seseorang ini harus punya the power of dream, mimpi. Saya punya kakak yang dimana dia juga menyampaikan kepada saya, kita harus, aku kepengen sekolah di luar negeri. Aku pengen sekolah yang Belanda. Waktu itu kos-kosan, satu kos dengan kami. Saya sampaikan, ya semoga-moga gitu. Tetapi itu yang dia lakukan terus-menerus. Dia belajar, dia berusaha. S1 dia di UNER, S2 dia di UI. Kemudian S3-nya baru dia tembus di Utrecht University di Belanda. Itulah the power of dream. Jadi teman-teman, kita harus bisa mengafirmasi apa yang ada, yang kebaikan apa yang ada dalam diri kita, dan pasti kita akan bisa meraih itu. Ada suatu pepatah Cina yang mengatakan Tungguo nuli shui xi women de genting hao che hao xi jie. Jadi sesuatu hal yang kita mau belajar terus-menerus, yang mau kita geluti terus-menerus, itu akan mampu dan akan bisa. Dan bahkan tidak hanya bisa, tapi kita bisa membalikkan dunia dan mengubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Pertanyaan yang sangat luar biasa daripada beberapa peserta, jawaban juga luar biasa. Ya, ini kita tunggu juga closing statement yang luar biasa juga daripada Mas Fauzin. Waktu dan tempat kami persilakan Mas. Monggo. Ya baik, saya mengutip ya dari beberapa tokoh. Pertama tokoh bola, dia Pele. Ada yang kenal Pele? Nah, ini kalau pecinta bola enggak kenal Pele, enggak kafah itu. Jadi Pele bilang tidak ada individu yang bisa memenangkan pertandingan sendirian, kata Pele. Ada lagi tokoh yang bilang, ini dia bilang kecepatan ketua organisasi adalah kecepatan anggotanya. Ya, satu lagi ada yang bilang sebuah organisasi yang sukses adalah kumpulan dari banyak tangan dan satu pikiran. Nah, kira-kira 3 kata tokoh ini cukuplah kira-kira menjadi sumber inspirasi buat teman-teman pengurus yang barusan dikukuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya terpelincir ini. Beri aplaus yang meriah buat 3 pemateri kita. Alhamdulillah 2 jam 20 menit menemani kita, tidak terasa ya. Semoga habis ini tinggal gerak kita seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sebelum ditutup, alangkah baiknya kepada para penanya tadi Mas, mohon izin karena harus kita apresiasi, kita sudah siapkan dopres kepada 3 penanya tersebut, mohon maju ke depan dan mohon izin teman-teman sekalian, mejanya ini bisa digeserkan dulu. Iya Pak Ketua, ini pinter deh.
izin saya tambahkan yang naik tadi 3 orang tadi ada dari Ibnu dan 2 dari Karang Taruna Brondong, Kecamatan Brondong. Nanti ada ini apa namanya voucher 100.000 aula. Kalau gitu jadi penanya aku wes. Oke, yang pertama dari Mas Ibnu, Ketua PAC Ibnu Kecamatan Brondong, Mas Rangga untuk maju ke depan terlebih dahulu. Oke, saya panggil juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Brondong, Bapak Sis Mulyadi, dan saya panggil juga Mbak Intan Pratiwi. Kepada ketiga tokoh tersebut silakan maju ke depan dan nanti pergantian daripada Bapak pemateri memberikan dopresnya. Yang pertama kepada Mas Fauzin memberikan dopres kepada Mas Rangga. Foto-foto, tukang foto bro. Bentar. Wah, ojo milih rek, kon milih wae. Bentar Mas. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rangga. Dilanjut lagi kepada penanya yang kedua kepada Bapak Sis Mulyadi. Untuk Mas Adit kami persilakan. Mas Murot iki njaluk sing cewek rek. Wah, monggo. Pak Sis iki dinan aku koyo engko iki Pak Sis. Nah. Oke. 1 2 3. Sekali lagi. 3. Oke. Dilanjut lagi kepada pemateri yang ketiga Mas Murad memberikan kepada Mbak Iin Pratiwi. Oke. Senyum dong. Oke, terima kasih kepada para penanya. Dilanjut lagi kepada pemberian cindera mata kepada 3 pemateri. Mohon izin kepada Bapak Sis Mulyadi, Ketua Karang Taruna, gantian sekarang beliau yang memberikan cindera matanya. Monggo yang pertama silakan pada para pemateri untuk berdiri terlebih dahulu. Nanti kita sesi terakhir adalah foto bersama baru kita tutup, oke? Oke. Yuk. Terima kasih. Dilanjut lagi kepada Mas Murad. Oke. Kepada pemateri yang terakhir, mohon izin kepada Mas Adit untuk lebih maju ke depan. Wah, semeringar rek. Amin. Langsung saja kepada para teman-teman sekalian kita foto bersama berdiri silakan ayo. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Habis ini kita lanjut kepada agenda ngopi. Aku mau foto. Foto bersama wae penting. Ayo bersama-sama. Langsung semuanya. Jangan semuanya, maksudnya orang sing ikut foto. Monggo nderek. Monggo. Iya, ada yang di bawah. Yo. Oke, sudah siap? Ayo ikut Mas, yuk Mas. Wah, ikut. Yuk. Semangat. Yuk tangannya semangat. Oke, ganti Lamongan. Kata-kata hari ini Lamongan, Megilan, Brondong, Rapakan. Karang Taruna, Jaya. Oke? Siap semuanya? Yuk. Oke ya. 1, 2, 3. Lamongan.
Megila, Brondong, Rapakat. Karang Taruna, jaya, jaya, jaya. Oke, kita tutup sebentar ya, teman-teman sekalian, pada agenda sore hari ini. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih kepada 3 pemateri yang sangat luar biasa dari ujung Lamongan Babat, dari ujung Lamongan Utara Weru, dan juga dari Surabaya sudah menyempatkan hadir dalam agenda yang kecil ini namun akan menjadi perubahan di masa depan sebagai perubahan yang besar. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan itu murni kehinaan diri saya, dan apabila kelebihan itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah. Oke, cukup, kita bersih-bersih.